Oke, baik. Selamat pagi, Pak Cahyo. Nah, di sini perkenalkan nama saya Regan Sunarta. Di sini saya dari kelompok yang beranggotakan Bang Hendri, Kamal Abrar, dan Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan UTS saya terkait dengan data warehouse atau gudang data. Oke. Nah, yang pertama di sini kita bahas pentingnya dan arsitektur data warehouse. Ya. Nah, di sini yang pertama mengapa data warehouse itu penting? Ya, di sini data warehouse atau DW ini berfungsi sebagai pusat informasi strategis yang mengubah data mentah menjadi data informasi yang bersih, terintegrasi dan historis untuk mendukung pengambilan keputusan. Ya, jadi intinya data warehouse adalah suatu proses di mana kita mengubah data mentah menjadi data yang bersih untuk mendukung pengambilan keputusan kita. Ya, peran utamanya mendukung bisnis intelligence ya BI, menyediakan data historis untuk analisis kerja bisnis. Terus yang kedua ada single source of truth, di mana di sini mengintegrasikan data dari berbagai sistem seperti ERP, Enterprise Resource Planning, dan CRM, ya, Customer Relationship Management. Jadi ini adalah langsung dari customer dalam langsung satu format yang konsisten. Karena kita kan sering dapat data itu yang nggak konsisten, ya nggak bersih, nah kotor. Jadi kita bersihin dulu dengan data warehouse, baru kita jadi bisa ngambil suatu keputusan yang lebih baik. Lalu di sini pemisahan beban kerja, di mana memisahkan analisis OLAP, ya, online analisis proses, dan online transaction proses agar sistem tetap stabil. Lalu yang B-nya ada arsitektur data warehouse, ya. Jadi data warehouse itu ada arsitekturnya yang terdiri dari 4 lapisan utama. Yang pertama adalah data source-nya atau sumbernya. Ya, sumber data mentahnya bisa dari OLTP, ERP, sistem lama, atau sumber eksternal seperti web atau IoT. Lalu yang kedua, itu ada data integration atau di sini kita bilang staging area. Di mana data integration ini adalah tempat pemrosesan ETL atau extract, transform, load yang dilakukan untuk membersihkan dan menggabungkan data. Yang ketiga ada data storage atau DW, ya. Data storage ini adalah tempat penyimpanan data yang sudah terstruktur dan historis. Jadi data yang sudah bersihkan kita simpan di sini menggunakan skema seperti star atau snowflake. Ya, selanjutnya ada access layer, BI, dan reporting. Ya, ini untuk reportingnya antar muka pengguna akhir melalui data marts, OLAP, atau alat pelaporan. Yang ini pelaporannya reporting seperti dashboard. Ya, itu pertama. Lalu berikutnya ada proses ETL atau itu ETL itu adalah ekstrak, yang mengekstrak, transform, mengubah, dan load, memuat. Ya, jadi ETL ada proses utama dalam membangun data warehouse yang dilakukan oleh data engineer menggunakan tools seperti Pentaho. Ya, di sini kita menggunakan PDI atau Pentaho Data Integration. Yang pertama ada ekstrak. Ekstrak di sini kita mengambil data dari sumber seperti yang tadi CRM gitu ya, OLTP, ERP, dan file eksternal. Contohnya mengambil data aset dari modul aset management. Nah, lalu di sini kedua ada transform. Transform sendiri itu kan artinya mengubah. Ya, di sini mengubah, memvalidasi, dan mengubah data agar sesuai dengan struktur data warehouse itu sendiri. Nah, contohnya kita bisa mengkoreksi kesalahan penulisan, ya, terus menangani nilai kosong dengan imputasi atau default, lalu menghapus duplikat dan membuat surrogate keys. Lalu surrogate keys, ya, surrogate keys, lalu menggabungkan data dari berbagai lokasi. Terus yang terakhir ada L, ya, load. Load itu berarti memuat data dalam tabel dimensi dan fakta di DW. Ya, contohnya memasukkan data ke dim location atau dim status, yang menerapkan SCD type 2 untuk melacak perubahan historis, memuat metrik dan foreign keys ke fake asset, yang ini mainan tabelnya, dan proses ETL bersifat berulang dan terjadwal. Jadi data itu kita akan proses berulang, biasanya harian atau mingguan, untuk menjaga data tetap mutakhir dan relevan. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana proses ETL dengan Pentaho. Ya, jadi tadi ETL, Extract, Transform, Load, itu adalah proses inti dalam membangun data warehouse. Dengan Pentaho, PDIs pun, data kotor seperti file CSV, ya sebenarnya bisa aja file JSON atau XML, ya. Data kotor dapat diubah menjadi data bersih yang dimuat ke database SQL. Ya, bisa Postgre, bisa MySQL. Nah, contohnya yang pertama ekstrak, ya. Kita membaca data dari sumber yang kotor seperti CSV, JSON, atau XML. Lalu kita menggunakan step seperti text file input, ya, JSON input, atau XML input, atau CSV input, kayak gitu. Terus konfigurasi meliputi lokasi, delimiter, ya, delimiter itu pemisahnya, dan struktur kolom. Lalu yang B ada transform. Ya, di sini mengubahnya, membersihkan, dan menstandarisasi data sesuai dengan struktur DW sendiri.
Ya, contoh pembersihannya kita bisa menggunakan value mapper ya untuk typo status, terus filter rows, ya replacing in string untuk isi nilai kosong menggunakan default. Lalu untuk duplikasi sendiri kita bisa menggunakan unique rows ya untuk hapus baris yang duplikat atau ganda. Terus kita menggunakan add sequence ya untuk pengganti untuk buat surrogate key dan pemetaan. Nah, di sini kita menggunakan database lookup untuk mengambil key dari tabel referensi. Di sini kita main pemetaan atau mapping di tabelnya. Lalu load pemuatan sendiri itu kita memasukkan data bersih ke database SQL yang kita menggunakan step seperti table output atau insert juga bisa. Terus kita menentukan koneksi database, nama tabel, dan mapping kolom atau pemetaan kolom. Nah, di sini data kotor dan pembersihannya, ya apa sih data kotor itu ya dari tadi? Jadi data kotor itu adalah data yang mengandung banyak sekali kesalahan, duplikasi, format tidak valid, sehingga tidak layak untuk dianalisis. Jadi supaya dia layak dianalisis, kita bersihkan dulu. Ya, di sini ada jenis data kotornya. Yang pertama ada typo atau inkonsistensi, misalnya aktif ya gitu ya. Typo terus nilai hilang, kolom kosong atau duplikasi. Nah, contohnya di sini teknik pembersihannya misalkan kalau standarisasi ya itu untuk mengurangi typo dan inkonsistensi, imputasi untuk mengurangi nilai hilang, diduplikasi untuk mengurangi duplikasi data, dan validasi untuk mengatasi format yang tidak sesuai dengan format DW. Nah, kini di sini ada studi kasusnya ya Asset Management PT Inventaris Maju. Ya, di sini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur gitu ya, mengenai aset fisik lebih dari 5.000 unit ya, dan perusahaan ini menggunakan sistem ERP modular yang mencakup keuangan dan supply chain management. Namun modul aset manajemennya belum terintegrasi secara optimal sehingga sistem pelaporan analitis. Akibatnya, tim manajemen aset sering menghadapi kesulitan dalam pelaporan yang ditandai dengan data terpisah-pisah, duplikat, typo, dan lain sebagainya. Nah, di sini tujuan proyek kami untuk menciptakan single source of truth yang mengintegrasikan data dari sistem ERP dan sumber lain dalam satu gudang data yang bersih dan konsisten, lalu juga meningkatkan kualitas data yang menggunakan ETL dan mendukung pengambilan keputusan strategis dari data yang kita sudah olah tadi. Nah, di sini kita ada desainnya dulu ya, desain konseptual. Ya, di mana desain konseptual ini mengikuti star scheme ya, bintang itu untuk memudahkan analisis. Ya, star skema ini adalah akan terdiri dari satu tabel fakta ya, fact, dan mengukur metrik aset, nilai, biaya, jumlah, dan dikelilingi oleh tabel dimensi. Tabel dimensi ini adalah yang mendukung tabel fakta itu. Ya, proses bisnis utamanya aset management ya, pelacakan nilai. Lalu grain tingkat detailnya itu satu baris data di tabel fakta mewakili status aset per tanggal. Misalnya aset ID X memiliki nilai Y pada tanggal Z. Ya, lalu untuk desain logisnya di tabel fakta ya, ini nama tabelnya kunci utama itu ada fact asetnya gini ya. Ini tipenya, terus kunci asing foreign keys ya, terus juga ada metric measure. Ya, ini untuk metriknya ada desimal kah, ada integer, dan lain sebagainya. Lalu untuk tabel dimensi, ini adalah tabel yang mendukung tabel fakta. Yang kunci utamanya sepertinya ada dim, nama tabelnya ada dim asset, dim location, dim status, dan dim date. Ya, ini untuk atribut-atributnya di tabel dimensi. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, terus ada desain fisiknya. Ya, desain fisiknya ini apa sih? Ya, ini adalah proses pembersihan data di dalam ETL. Yang tahap ini menjelaskan bagaimana data engineer mengatasi masalah kualitas yang spesifik menggunakan tool ETL seperti Pentaho Data Integration. Misalnya masalahnya duplikat, kita bisa menggunakan tahapan transformasi. Kita bisa menggunakan unique rows untuk mengidentifikasi dan menghapus duplikat. Oke, terus kita juga misalkan mau menghadapi masalah typo, itu kita bisa menggunakan transformasi value mapper kayak gitu. Terus nilai kosong kita bisa menggunakan filter rows ya untuk mengisi nilai kosong atau nol tadi dengan menggunakan imputasi juga bisa. Terus pemuatan data kita bisa menggunakan table output dengan menerapkan SCD type 2 pada dim aset. Ya, jadi jika ada perubahan nama atau kategori aset dan pembaruan normal pada tabel fakta. Jadi dia langsung ke update kayak gitu. Dan untuk dashboard dan reporting ya, ini untuk pelaporannya ketika data sudah jadi, itu setelah data dimuat dan distrukturkan, data analis akan membuat dashboard di tool BI. Ya, bisnisnya seperti Tableau, Power BI, Pentaho Analysis untuk mendukung keputusan manajemen. Ya, jadi misalkan fungsi analisisnya nilai aset per lokasi. Tampilan dashboardnya bisa berupa map visual atau bar chart yang menunjukkan current value yang dimiliki oleh location. Terus data yang digunakan, fact asset, kayak gitu.
Ya, terus umur aset ya kita bisa menggunakan histogram atau line chart, dan status penggunaan aset kita bisa menggunakan pie chart kayak gitu, persen-persenan. Nah, itu ya teman-teman ya terkait dengan data warehouse. Jadi seperti itu. Dan di sini kita akan langsung lihat ya. Nah, di sini sebenarnya udah jadi, Pak. Jadi ada tabel ya udah tadi saya load di sini. Nah, sebetulnya kita bisa lihat di spoonnya ya, PDI-nya. Ini adalah apa namanya prosesnya. Jadi yang pertama kita udah menyiapkan CSV file input ya. Ini kalau misalkan kita buka di sini, ya ini file name-nya adalah customers underscore dirty. Jadi ini adalah kata yang kotor dari CSV ya. Jadi yang pertama tadi tuh PostgreSQL-nya kita udah buat skema staging ya, dimana kita udah melakukan query juga membuat tabelnya yang terus lalu setelah kita eksekusi nanti table stagingnya akan tampil sesuai strukturnya. Jadi yang pertama kita buat dulu yang ini tadi ya. Jadi dia udah ada strukturnya ya, kolom-kolomnya udah sesuai dulu, baru kita masuk ke integrationnya ya. Nah di sini kita udah lihat, kita udah load tadi delimiter ini pemisahnya koma ya. Kalau misalkan kita lihat di sini preview ya, oke. Nah ini adalah data kotornya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ada 0 0 ya, ada kosong, jadi ini data kotor ya. Data kotornya kita udah taruh di CSV file input. Terus di sini ada add constant ya. Ini langkah lanjutnya adalah transform. Add constant ini apa sih? Ya, add constant ini adalah menambahkan nilai atau kolom tambahan yang bersifat tetap. Misalnya informasi waktu pemrosesan. Ya ini juga kita udah source type, type-nya string ya. Ini untuk menambah nilai atau kolom tambahan yang bersifat tetap kayak gitu. Lalu get system info di sini buat apa? Ini untuk mengambil data ya subsistem seperti tanggal atau user yang menjalankan transformasi kayak gitu ya, system date dan transformation batch ID. Ini sudah diatur. Dan terakhir table output ini adalah untuk mengirim hasil yang sudah kita ekstraksi ke dalam staging di PostgreSQL ya. Jadi ini udah kita atur ya, ini connectionnya. Jadi yang pertama juga kita harus atur connectionnya ya, database connection di sini. Ini kita udah buat Postgre kita ya, supaya apa? Supaya dia masuk ya ke dalam Postgre kita tadi. Wait, not responding. Nah ini ya, jadi ini kita udah atur di Postgre ya, ini nama username, password kita udah masukin. Klik OK ya. Kalau udah di tabel outputnya ini kita bisa masukin connection ya, target table-nya table yang kita udah buat di Postgre tadi ya, stj, customer, dan row ya. Kalau udah kita OK, database field-nya ini adalah file to insert. Jadi ini adalah file yang nanti kita bakal insert ke Postgre-nya ya, yang udah kita buat juga udah kita insert. Kalau misalkan udah pas, udah sama semua, baru kita klik OK. Dan kalau misalkan kita jalankan di run gitu ya, run option run. Nah, ini berarti kalau tidak ada error, berarti udah masuk gitu ya. Kalau kita lihat preview datanya, nah ini ya, ini berarti datanya udah masuk, kayak gitu ya. Datanya udah masuk. Dan kalau misalkan kita lihat di Postgre-nya ya, misalkan eh, kita select ini ya, save, misalkan, wait, ini kan select ya, itu ya untuk melihat ininya. Kalau misalkan kita ke table, terus di sini kita query tool gitu ya, query toolnya. Nah misalkan di sini belum ada data ya, kita bisa lihat datanya udah ada atau belum dengan cara select bintang from nama table kita stg underscore customers underscore row ya. Ini kita tinggal klik execute dan boom ya, datanya udah masuk. Datanya udah masuk ya, sesuai dengan yang kita udah buat tadi. Nah, ini datanya udah ada load time-nya ya. Ini yang tadi kita udah tambahin waktunya, dia masuk kapan ya. Terus udah ada city-nya, terus nomor HP-nya. Jadi ini datanya udah bersih. Seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, Pak, penjelasan dari terkait saya.
Di sini saya agak buru-buru karena waktunya ya 15 menit, jadi jika ada salah-salah kata mohon maaf. Terima kasih, Pak.